Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai, silakan pimpin doanya. Siapa? Tia? Oh iya baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Siti. Sudah Sama-sama, memimpin Pak. doa. Nah, Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Iya, ini hadir semua ya. Siti Iya, Pak. hadir, Tanti hadir. Rajin kelas Bapak ini. Bapak senang. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Sebelum kita masuk topik ini, berarti Masih, kita Pak. tentang apa itu? Pak. Eta ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini tentang letak Indonesia, ada kira-kira pertanyaan di pelajaran sebelumnya? Tidak Nah, Pak. nanti lebih dipahami setelah masuk topik ini. Nah, ketika Bapak nanti menyajikan materi, silahkan bertanya. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui, satu, yang ingin diketahui, ya. Apa saja yang kamu ingin tahu, tanya. Jangan segan-segan ya. Baik, Oke, Pak. pelajaran hari ini sangat penting. Apa itu pentingnya? Kita bisa mengetahui musim, kita bisa mengetahui iklim Indonesia dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka perhatikan baik-baik anak Bapak ya. Nah, materi kita yaitu tentang letak Indonesia. Indonesia. Apa yang ingin mau kalian capai dalam pembelajaran ini? Nah, ini ada berapa ini? Ada 9 ini ya. Melalui pengamatan, kalian harus bisa menyebutkan letak lintang Indonesia, ya, mengetahui standar atau patokan iklim Indonesia dan kaitannya dengan posisi pembagian musim di Indonesia. Geografis ini berhubungan dengan musim, astronomis itu berhubungan dengan iklim. Jadi itu kata kunci ya. Yang berikut, melalui kegiatan pembelajaran ini kalian harus dapat memahami konsep perubahan musim di Indonesia. Melalui kegiatan pembelajaran ini, kalian harus bisa menghubungkan letak Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, misalnya bidang pertanian, perdagangan, kira-kira gitu ya. Melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, siswa diharapkan dapat menentukan dasar perubahan musim di Indonesia. Bisa mempresentasikan apa hal-hal yang menjadi tugas pokok nanti yang Bapak buat pada LKPD atau lembar kerja ya. Langkah Paham, kerja Pak. kita Ya, ya. paham, Pak. Oke. Nah, sebagai pemantik, nanti Pak bisa juga kalian tambah pertanyaannya selain yang Bapak buat ini. Oke, ini tadi pertanyaannya ya, Nak. Iya, itu Sekilas karena lagi Bapak ya. udah apa tuh, Pak? Mau pensiun kan, Pak? Anak pintar memang gitu. Yang berikut, yang keempat ini. Udah peta Indonesia. Baru ini. Lihat ya, Nak. Iya, Pak. Ada nampak, Pak. Iya. Tadi nggak nampak ya. Bapak geser sedikit ya. Sudah, setelah memahami, melihat lintang dan bujur, lihat garis bujur, garis lintangnya adakah? Ada nggak? Ada, Ini kan Pak. 6 ya. Iya, Ada? Pak. Ada. Ini 0 derajat. Berarti kalau dilihat dari lintangnya, sesuai dengan letak astronomis, maka Indonesia dibagi 2 kan? Nah ini 6. Ini 0, ini 11. Berarti 6 di utara, 11 di selatan. Kan kira-kira gitu ya. Oke? Ingat ya. Itu konsep, Iya, harus Pak. ingat. Karena mengetahui letak Indonesia itu memang, jadi ingat. Menarik garis lintang dan garis bujur pada atlas yang beringat. Nah setelah itu baru masuk garis semu harian matahari. Nah ini. Kalau ini 0 derajat, tadi berdasarkan peta tadi, berarti ke atas ini 23 ya. Ke bawah juga 23 gitu. 0 sampai 23 berarti 0 sampai 6, 0 sampai 11. Kira-kira gitu. Paham ya? Nih 6 ya. 0, 11. Ya kan? Iya. Garis semunya. Apa disebut garis semu? Siapa kira-kira bisa menjelaskan? Garis temu. Enggak. Artinya nanti bolak-balik ini mataharinya ke tempatnya. Garis bolak-balik matahari. Nah, garis bolak-balik ini tentu mempengaruhi terhadap apa itu iklim Indonesia berdasarkan astronomis. Astronomis ya.
Nah, setelah selesai kita berdasarkan letak astronomisnya, baru masuk ke topik yang kedua. Sambil dibuat catatannya ya. Dicatat hal-hal yang ingin diketahui, yang tidak mengerti boleh nanti ditanya. Yang berikut, mengenal angin muson di Indonesia. Ini lihat ya. Walaupun peta Indonesianya kecil, tapi yang menjadi kajian kita peta Indonesianya ya. Iya, Pak. Gitu ya. Karena kalau melihat angin dari utara ke selatan, dari selatan ke utara gitu ya. Udah. Apa pengaruhnya? Nah, inilah dia terhadap musim. Nih, warna hijau ini curah hujannya tinggi. Amati petanya ya. Bapak jelaskan sedikit. Nah, nanti kamu tanya yang nah, apa akibatnya pengaruh ini? Masuklah ke sini. Ya kan? Curah hujan. Ya kan? Iya, Pak. Paham nggak? Iya, Pak. Paham, Pak. Nih, kemarau ya. Iya. Nah, inilah kira-kira yang perlu kamu catat. Nah, silakan berdiskusi dengan kelompok yang kemarin aja ya. Kelompok yang kemarin aja. Oke. Iya, Pak. Udah, Silakan Pak. gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Pak. Oke, kalau sudah gabung, simpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanmu. Simpulkan. Sudah? Iya, Pak. Nah, oke. Setelah kalian membuat pertanyaan, baru kita satukan pertanyaan ini. Artinya yang sama dengan kelompok lain nanti kita satukan. Jadi satu pertanyaan gitu. Oke, Siti, apa kelompok? Ada berapa pertanyaan yang sudah kalian buat berdasarkan kelompok, hasil diskusi kelompok? Ada satu dulu, Pak. Satu. Satu dulu, Pak. Nanti nyusul lagi. Masih disusul. Nanti nyusul lagi. Oke, Ya, satu. Pak. Satu ya, bagus juga Ya. satu sih daripada tidak ada ya kan? Iya, Pak. Oke, apa pertanyaannya? Pak, ini kan gambar musim kemarau, Pak. Oh. Nah, musim kemarau ini kenapa bisa terjadi, Pak, di negara kita, Pak? Waduh, walaupun satu pertanyaannya tapi bagus banget, ya kan? Makasih nak pertanyaannya. Kelompok 2, apa kira-kira pertanyaannya? Ya Pak, pertanyaan saya gini Pak. Tadi kata Bapak kan ada siklus balik matahari itu mempengaruhi musim kan Pak? Iya. Nah, jadi musim kemarau tadi Bapak bilang terjadi di bulan apa ya Pak? Saya lupa. Musim kemarau itu berlangsung pada bulan April sampai dengan bulan April sampai dengan Oktober ya. Jadi kan Pak, sekarang kan musim tidak berdasarkan garis balik matahari tadi itu Pak. Apa penyebabnya tuh Pak? Oh iya ya, berarti bisa disimpulkan pertanyaannya? Kan kata Bapak musim Kriteria ya, kemarau di kriteria bulan April. perubahan iklim ya. Iya, jadi mengapa kok bisa berubah iklimnya gitu Pak? Iya. Kriteria perubahan musim ya, musim lah kita sebut ya. Iya Pak, terus Oke, kan kriteria. Pak, ada angin kata Bapak tadi Pak. Angin muson, angin apa. Terus kalau misalnya di kampung saya ada angin puting beliung itu karena apa tuh Pak? Oh iya ya, angin muson dengan angin puting beliung ya, puting beliung ya. Puting beliung Itu ya. saja Pak dari kelompok kami Pak. Oke, sudah keren ya. Setelah kalian membuat pertanyaan dan berdiskusi dengan temannya tadi, sekarang kita ajukan pertanyaan ini kepada kelompok lain. Bisa nggak kira-kira dijawab temanmu ya? Nanti kalau nggak bisa baru kita sama-sama membahasnya. Oke, ada 2 pertanyaan penting, Bapak catat ya. Sebenarnya hampir sama. Dari kelompok Siti tadi bisa dijawab kira-kira dengan kelompok 2. Bisa, kelompok Santi bisa. Katanya tadi kenapa terjadi kemarau di Indonesia gitu. Bisa suaranya? Oh, suara. Kalau menurut penjelasan Bapak dari itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok Siti tadi mengapa terjadi kemarau di Indonesia? Kalau menurut kelompok kami Pak, terjadinya kemarau di Indonesia itu tadi karena dipengaruhi oleh musim Pak. Iya ya, dipengaruhi oleh musim. Nih ya, pengaruh dari garis semu ini ya,
musim ya. Oke, untuk jawaban sementara itu bagus ya, dipengaruhi oleh keadaan musim. Nah, untuk kelompok Siti, tadi temanmu menyampaikan, Oh iya, Pak. ya, Listrik kelompok mati tadi, Siti, Pak. kata kelompok 2 tadi, kenapa terjadi apa? Angin itu kan angin muson. Kalau angin puting beliung itu apa? Itu satu. Yang kedua, kenapa terjadi sering perubahan musim? Misalnya seperti bulan ini April, harusnya kan kemarau kok. Apa Mei, April, Mei ya? Harusnya kan kemarau, hujan gitu kira-kira. Bisa dijawab kira-kira kelompok Siti? Ada kaitannya dengan pemanasan global, nggak, Pak? Oh iya, kira-kira apa itu? Kami tak belajar semalam, Pak. Suruh jaga adik. Oke. Karena itu kan harus baca media atau apa ya, informasi ya gitu. Itu tidak apa-apa ya. Nah oke, untuk memahami pertanyaan teman-temanmu dan sekaligus kita jawab bersama-sama ya. Bersama kita jawab ya. Ya, Pak. Nah, ini gambarnya. Nah, ketika matahari di utara, maka bagian utara ini panas, bagian selatan dingin. Maka angin bergerak dari yang dingin menuju yang panas. Dari yang dingin menuju yang panas. Sudah? Bergerak dari dingin menuju panas. Nah, karena udaranya bergerak, coba kita biar paham. Ini kalau Bapak geser-geser bisa hang komputernya. Pelan-pelan kita geser ya. Ya, Pak. Ini dia. Ini bergerak dari Australia, ya kan? Panas ini kan selatan kan Australia ya. Bergerak dari Australia melewati Indonesia. Nah, karena angin ini sesuai dengan gambar yang di atas ini karena anginnya melalui daratan Australia, ya kan? Terus melewati Indonesia. Rupanya di Indonesia sudah kemarau. Kenapa? Hujannya sudah turun di Australia karena melewati daratan Australia gitu. Sudah? Iya, Pak. Sehingga Indonesia itu jadi kemarau. Kapan itu kemarau? Nah, sesuai dengan letak apa tadi? Letak garis semu tadi. Mana tadi ya? Ini. Ya kan? Maka kapan itu? Itulah dia. Mulai ini kan 23 Maret nih. Berarti April, Mei, Juni, Agustus, September gitu ya. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan atau disebut Indonesia mendapat kemarau gitu ya. Ya kan? Ya, Pak. Jadi kenapa kemarau? Dijawab. Kenapa Indonesia dapat kemarau? Kenapa, Tahu Pak? belum, Pak? Ada garis semu Kenapa tadi, Pak? Indonesia jadi kemarau? Bapak ulang ya. Bapak ulang ya. Hujannya dah turun kali ya, Pak? Iya, karena hujan Australia. Sehingga angin itu terus berlangsung melewati Indonesia udah kemarau gitu. Jadi hanya bayang-bayang hujan. Oke. Kalau dia matahari tanggal 21 di utara. Nah, sekarang anak-anak Bapak agar terjawab tadi pertanyaan dari kelompok 1 ini. Nah, kalau misalnya kita balikan pertanyaan kelompok 1, kenapa hujan gitu ya? Ayo, siapa kira-kira bisa menjelaskan ini? Kalau matahari di selatan, ayo. Karena Anginnya tadi di bergerak, bawah Pak. angin, Jadi Pak. hujannya- Anginnya kan di Australia, Pak. Makanya Misalnya sampai gini. ke Indonesia. Iya, boleh-boleh juga. Maksudnya, kalau matahari di selatan kan tadi di utara nih. Kalau matahari di selatan berarti ini suhunya tinggi kan? Iya, Pak. Suhu tinggi. Tentu sebaliknya, di utaranya yang dingin. Maka angin bergerak dari mana? Dari dingin menuju panas kan? Ya. Iya, dari dingin berarti dari utara menuju selatan. Sekarang kita lihat gambar yang di bawah lagi ya. Nih. Nah, oke. Kalau ini terjadi pada tanggal 22 Desember tadi, kira-kira siapa bisa menjelaskan terhadap musim di Indonesia? Ayo. Anak Bapak anak hebat-hebat ini. Tadi di selatan berarti ini panas, ya. Ya. Ini dingin berarti bergerak dari Asia menuju Australia, tapi kan tidak ada melalui daratan ini kan? Enggak Ya. melalui benua kan? Ya kan?
Iya, Iya, Pak. Yang Iya, Pak. melalui Samudra Pasifik. Ini yang melalui lautan ini membawa air pas melewati Indonesia, maka banyak hujan di Indonesia. Ya kan? Oh, gitu ya, Indah Pak ya. gitu. Ya Ya, paham nggak? makanya Ya kan? Desember Paham, hujan paham. juga, Pak. Berarti anginnya Hmm. di benua nih ya, Pak ya, benua Asia ya, Pak. Iya. Sudah? Iya, Nah Pak. itulah dia. Berarti kapan ini berlangsung? Kira-kira kita tahu kapan di Indonesia itu musim hujan gitu. Kapan ini berlangsung? Ini dia. Desember ya, Saat Pak. kapan? Ini dia. Berarti mulai bulan berapa? Mulai Desember. bulan Oktober. Oktober Lanjut. Oktober. sampai Ini kan Desember. September nih. Ya, Oktober, Oktober. November, Desember, Iya. Januari, Februari, Maret. Maret. Nah, kalau dia tadi di utara tanggal 21 mengakibatkan Indonesia kemarau, kalau di selatan mengakibatkan musim hujan. Nah, ketika tanggal 23 ini, 23 kan posisinya di Khatulistiwa nih, ya kan? Iya, Pak. Kira-kira musim apa di Indonesia? Apa ya? Tadi kalau di atas musim kemarau, Maret. kalau di selatan musim hujan, ya kan? Kalau persis di Khatulistiwa, ini 23 bulan Maret, 23 bulan September, ya kan? Musim apa di Indonesia? Cuaca apa ya? Itulah yang ditanya kelompok 2 tadi, kelompok Santi tadi, terjadinya musim yang tidak menentu. Ya kan? Oh, Iya, itulah disebut puting beliung, pancaroba gitu. Karena cuacanya ekstrim. Karena terjadi peralihan dari panas ke dingin, dingin ke panas. Maka Indonesia itu sering dilanda badai angin kencang gitu. Karena ada cuaca yang ekstrim. Terus ditambah lagi tadi yang disampaikan oleh kelompok Siti tadi, pengaruh El Nino, ya, pemanasan global. Karena menurut penelitian sudah terjadi penipisan lapisan ozon yang disebut dengan efek rumah kaca. Artinya ketika matahari masuk ke permukaan bumi, dipantulkan secara konveksi, ya kan? Dipantulkan secara panas tersebut tidak bisa keluar dari bumi, maka lama-lama bumi kita akan makin panas. Sudah? Nah, kira-kira bagaimana mengatasi bumi jangan panas? Siapa bisa? melakukan penghijauan ya, Pak ya? Iya, mengadakan penghijauan, ya, mengadakan, makanya harus dijaga lingkungan. Membuat rumah kaca, Pak. Iya, tidak berumah kaca, menggunakan apa lagi yang dingin-dingin itu, apa namanya? AC, Pak ya? Iya, AC, karena ada freon di situ kan? Ada freonnya di situ, gitu ya. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada lagi yang mau ingin ditanyakan atau hal yang belum dipahami? Kan sudah Bapak kita jawab ya. Kenapa kemarau bisa ya? Dari yang Bapak jelaskan tadi, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita? Ayo, nanti Bapak tandai nilainya. Kesimpulannya apa? Yang kelompok Santi dulu, Santi. Bahwa kesimpulan materi, Pak, bahwa garis semu matahari itu adalah garis peredaran matahari. Itu saja, Pak, dari kelompok kami, Pak. Iya, betul. Garis peredaran matahari. Betul tuh, betul ya. Bagus. Yang kelompok 2. Iya, Pak. Jadi dari bulan Maret sampai bulan September, Indonesia mengalami musim pancaroba, kata Bapak tadi kan. Jadi cuacanya ekstrim. Itu yang saya tangkap, Pak. Bagus, bagus ya. Bagus. Ini bagus ya. Dua-duanya sangat bagus ya. Nah, untuk di rumah, Iya, Pak. di rumah ada Bapak kasih LK-nya ini, kerja di rumah ya. Iya, Jangan Pak. lupa dikirim lewat WA pada peta yang sudah ditandai. Ini dia ya. Nah ini petanya. Pada peta Indonesia ya. Tulis, tarik garis ini, garis 6 derajat ini tarik garis sebelah sini ya. Sudah.
baru tarik garis 95 ini ya di dalam petamu, tarik garis 141 ini. Terus tulis batas daerah yang dilalui 6 derajat, batas daerah yang dilalui 11 derajat, batas daerah yang dilalui 95, batas daerah yang dilalui 11 derajat. Oke? Iya, Nanti kalau kurang jelas, boleh di-chat di WA. Oke, iya nak? Pak. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, semoga belajar di rumah dengan baik, menjadi anak yang hebat. Oke? Iya Pak, Pak, makasih Iya. terima Pak. kasih Pak. Nah, Makasih, dadah. Pak. Sampai jumpa Pak. Ya, Pak. Iya, jangan lupa Sampai tugasnya jumpa, Pak. dikirim di WA ya, di foto Iya, Pak. dikirim Iya ya. Pak. Iya Pak. Oke, Pak. dadah.